Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pam John ya. Kali ini kita akan membahas tentang H bar. Ini ada grafik H bar ya. Kita analisis secara teknikal menggunakan indikator moving average, RSI dan juga MACD. Nah, jika kita lihat analisis teknikalnya di secara teknikal. Maka di sini akan ada moving average MA20 dan juga MA50. MA20 berada di atas MA50 yang menunjukkan memang tren bullish jangka pendek. Harga saat ini di atas kedua MA yang mendukung biasnya bullish. Dan garis MACD berada di garis sinyal namun mulai mendekati titik silangan ke bawah. Ini bisa menjadi indikasi awal adanya pembalikan harga jika momentum bullish ini melemah. Terus RSI ya, jika dilihat dari indikator RSI, saat ini berada di 62, mendekati area upper box. Ini menunjukkan bahwa harga mendekati level yang mungkin mengalami koreksi dalam jangka pendek. Dan memang volume ini menunjukkan aktivitas yang cukup tinggi ya selama kenaikan terakhir. Tapi ada juga sedikit penurunan dalam volume baru-baru ini. Jika volume terus menurun, potensi koreksi menjadi lebih besar. Nah, maka kita akan prediksi selama 1 sampai 2 hari ke depan ya. Jika skenario bullish lanjutan, maka tren akan naik ya. Jika volume kembali meningkat dan MACD tidak memotong ke bawah ya MACD, karena kita lihat di sini itu di birunya ya itu kan mau memotong garis oranye. Ini akan mengalami tren koreksi sebentar. Setelah itu jika yang oranye ini dari atas memotong yang biru, maka itu akan tren naik ya. Nah, jika kita prediksi isbar ini akan mendekati resistensi terdekat yakni di 5.400 ya. 5.400, 5.300 sampai dengan 5.400 dalam jangka pendek. Dan skenario bearishnya mungkin akan koreksi di 5.000 di 5.000 rupiah. Nah, kita akan bahas narasi dari Edge bar ini ya. Secara narasi yang positifnya itu adopsi teknologi Hedera. Memang banyak digunakan oleh perusahaan besar untuk solusi blockchain, termasuk dalam pembayaran, manajemen data, dan aplikasi enterprise. Jika ada berita baru terkait partnership atau adopsi besar, ini dapat mendorong harga naik dalam waktu singkat ya. Nah, apa sih yang adopsi apa sih SBAR ini yang dijadwalkan di Q1 misalnya. Nah, di Q1 ini akan ada peluncuran variabel komputer oleh XT-Lab ya. XT-Lab ini bekerja sama dengan Intel dan Nvidia, maka akan diluncurkan solusi variabel komputer pada Q1 2025. Nah, solusi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dalam menggunakan AI dengan memanfaatkan jaringan Hedera untuk memastikan transparansi dan integritas. Memang di Q1 ini kita kuatnya itu di AI yang biasanya secara data historis. Terus juga ada rebranding HBAR Foundation menjadi Hedera Foundation. Ini akan mulai pada 1 Januari 2025. Dan juga ada HederaCon ya 2025. Ini akan mengadakan konferensi penggunaan pertamanya HederaCon ya pada 25 Februari 2025. Hmm, Terus kalau misalkan kita analisis secara faktor fundamental ya, yang pertama itu ada adopsi korporasi dan pemerintahan ya. Hadera ini memang memiliki keunggulan dalam sektor enterprise grade blockchain dengan beberapa faktor perusahaan besar seperti Google, IBM, dan Boeing sebagai bagian dari Dewan Tata Kelola. Jika adopsi global oleh perusahaan besar meningkat secara eksponensial,
Harga Ichiban dapat melonjak karena permintaan token untuk aktivitas di jaringan Hadera. Dan yang kedua adalah tokenomics, ya, supply dan demand, ya. Total supply H-bar ini adalah 50 miliar token dengan sekitar 60 sampai 70% sudah beredar, ya. Jika adopsi meningkat dan supply token semakin langka karena aktivitas staking atau transaksi di jaringan, harga H-bar ini dapat mencapai harga tertinggi baru, ya. Berpenggunaan nyata, utility. Teknologi HDR dirancang untuk berbagai kasus penggunaan seperti DPI, supply chain, manajemen, gaming, dan solusi enterprise. Maka kita akan proyeksikan nih harga tertinggi berdasarkan narasi bullish, ya, skenario moderatnya, adopsi stabil atau pasar normal. Jika HDR mempertahankan pertumbuhan stabil tetap tanpa adopsi besar-besaran, harga dapat mencapai 50 atau 7.500 sampai 15.000 dolar, 15.000 rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Jika memang ada adopsi besar-besaran, ini HDR bisa mencapai 30.000 sampai 75.000. Kalau misalkan kita eh, bikin skenario ekstrimnya, ya, dengan dominasi pasar, maka HDR ini akan mencapai 10 dolar atau sekitar 150 dolar. So, mungkin kesimpulannya, ya, secara fundamental memang harga tertinggi SBR ini bisa berada di kisaran 2 sampai 5 dolar lah. 30.000 sampai 75.000 dalam beberapa siklus bull, ya, berikut dengan dukungan adopsi dan sentimen pasar yang positif. Ya, mungkin itu saja, ya, dari analisis dari Tom John. Semoga bermanfaat dan ini bukan ajakan untuk membeli. Semoga tetap take profit di waktu yang tepat. Jangan lupa share dan subscribe dan juga komen. Kita analisis koin mana lagi, ya, yang menarik. Oke, see you. Assalamualaikum.